Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arbi Adin, NPM 22411189 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan mempresentasikan materi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia membangun tim yang tangguh. Perencanaan sumber daya manusia yang biasa disebut SDM merupakan langkah-langkah strategis dalam membangun tim yang tangguh dan berkualitas dalam suatu organisasi. Apa itu perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah merupakan proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi serta kebutuhan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pendahuluan. Yang pertama, definisi perencanaan SDM. Perencanaan yang melibatkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan semua aspek sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, tujuan perencanaan SDM. Mengoptimalkan kontribusi SDM, membantu pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kebutuhan pengembangan karyawan. Selanjutnya, proses perencanaan SDM. Yang pertama, pemetaan kebutuhan SDM, menganalisis kebutuhan dan yang ada serta mengidentifikasi kompetensi yang dibutuh. 2. Penentuan strategi rekrutmen dan seleksi, merancang strategi dan proses rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk mendapatkan karyawan terbaik. Penyusunan rencana pengembangan karyawan, merancang program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, pemetaan kebutuhan SDM. Analisis tenaga kerja, menganalisis data informasi tenaga kerja saat ini untuk mengetahui jumlah, kualifikasi, dan keahlian yang diperlukan. Identifikasi kesenjangan keterampilan, mengidentifikasi perbedaan antara keterampilan yang ada dengan yang dibutuhkan, dan merencanakan pengembangan keterampilan. Perkiraan tren pekerjaan masa depan, mengidentifikasi tren dan perubahan di dunia kerja untuk mempersiapkan kebutuhan sumber
SDM yang relevan di masa depan. Selanjutnya, penentuan strategi rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, penyusunan profil pekerjaan, menggambarkan persyaratan, tanggung jawab, dan kriteria seleksi untuk setiap posisi yang dibutuhkan. Yang kedua, menggunakan media rekrutmen, memanfaatkan media online, job fair, dan jaringan profesional untuk mencari calon karyawan yang potensial. Pelaksanaan tes dan wawancara, menggunakan metode seleksi yang objektif dan valid untuk memilih karyawan terbaik yang sesuai dengan profil pekerjaan. Keempat, penentuan keputusan seleksi, memilih calon karyawan terbaik berdasarkan hasil survei dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, penyusunan perencanaan pengembangan karyawan. Yang pertama, pelatihan teknis dan keterampilan, mengembangkan keterampilan teknis dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kedua, pengembangan karir, merencanakan jenjang karir dan peluang pengembangan profesional untuk karyawan agar tetap termotivasi dan berkontribusi lebih baik. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi, memonitor kemajuan karyawan, melakukan evaluasi kinerja secara berkala, dan menyediakan umpan balik konstruktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi perencanaan sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.